itu tidak membayangkan anak itu dengan tidak ada kaki ya, saya nggak bisa ngebayangin apa yang dalam pikirannya dia dan para pelatihnya kalau dia tumbuh besar, apakah masih bisa dia itu ikut lomba-lomba untuk senam ya, terus dia latihannya ini untuk apa ya gitu, saya nggak bisa bayangin. Mungkin ada teman-teman ada yang kepikir nggak lihat video tadi itu, boleh komen, meskipun tutup kamera boleh komen yuk. Kebayang nggak seseorang yang nggak punya kaki sama sekali seperti itu ya, dia tetap bertekun latihan senam gimnastik tadi itu kan ya, kemana gitu arahnya tuh kemana, goalsnya itu apa gitu, nggak kebayang gimana. Keren, luar biasa. Jadi, Segala kekurangannya dia masih terus bisa melakukan. Keren. iya, kan soalnya kan kalau dia gantung-gantung tadi itu kan dia butuh melompat, iya kan. Kalau orang itu kan naik, kalau ada kaki kan dia naik gitu kan, terus dia gantung ke parunya itu. Lah kalau dia tidak punya kaki itu, terus iya gitu loh. Ya, saya cuma membayangkan bagaimana para pelatihnya itu membangkitkan semangatnya dan dia sendiri memelihara semangatnya. Kan seakan-akan orang pergi itu nggak ada tujuan dari seakan-akan seperti itu ya. Saya sih bayangin begitu loh, seakan-akan. Oke, rasanya sudah jam 16.30. Kita bisa mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan yang beragama lain. Kita lanjutkan ngabuburit kita untuk hari yang kedua. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi manfaat, jadi berkah kita semua. Oke, tidak terasa ya? Kan hari ini kita udah live YouTube. Mungkin ada teman-teman di YouTube ini yang perlu di info lagi. Ini acara apa sih gitu loh ya, ngabuburit ini gitu loh. Oke, ya memang ini adalah acara yang kita buat selama bulan Ramadan ini ya. Jadi kita ngabuburit, biasanya kalau ngabuburit itu kan identik menunggu berbuka puasa itu biasanya kan jalan-jalan gitu kan, keluar kemana gitu. Nah sekarang karena kondisi pandemi kita nggak memungkinkan untuk bisa keluar seperti itu kan ya, harus tetap jaga jarak gitu. Nah kita isi aktivitasnya ngabuburit ini dengan sesuatu yang bermanfaat, meskipun tetap di rumah saja, tetapi bisa dapat berkahnya luar biasa karena kita belajar dari kebetulan kita Ramadan ini kita ngupas buku yang ini, Why Winners Win, seperti itu. Oke, dan ini akan ada setiap hari ya, sampai dengan tanggal 11 Mei. Ya, rekan-rekan bisa ikut terus setiap hari, is okay. Dan ada hadiahnya loh Bu. Oh ya, karena kita akan ikut challenge ini ya. Teman-teman di akhir sesi ya kita akan share apa hadiahnya ya. Oke. Oke. Ya, oke. Kemarin kita sudah sampai pada halaman 6 ya. Cerita ini halaman 6. Kita terakhir. Ya. Kita lanjut sekarang di halaman 7 ya, kelanjutannya. Rekan-rekan yang punya bukunya bisa mulai dibuka ya, halaman 7, yang mungkin masih belum bisa dengarkan. Saya coba baca lanjutannya ya Bu Om ya. Oke. Ini kisah selanjutnya ya. Ada kisah sangat indah mengenai seorang petani yang seumur hidupnya tinggal di sebuah rumah yang sudah tua dan reot. Hujan membuat gentengnya bocor, pepohonannya sudah sangat jelek dan tidak ada nilainya lagi. Rumah petani dan lumbung itu terlihat seperti bangunan kecil yang jelek. Pemandangan jelek ini terletak hanya beberapa kilometer dari jalan raya utama. Petani itu memutuskan untuk menjual segalanya. Ia mengendarai pick-up-nya menuju ke salah satu agen iklan surat kabar. Ia masuk dan mengatakan pada sang sekretaris bahwa ia ingin memasang iklan di koran itu untuk menjual rumahnya. Sekretaris itu menyuruh si petani masuk ke dalam dan berbicara langsung pada penulis naskah iklan yang mendengarkan kata-kata petani itu dengan penuh perhatian lalu menulis iklannya. Iklan itu menekankan indahnya lekukan perbukitan serta lembah-lembahnya, gemericik air di sungai kecil di dekat sana, bukan gemericik air di talang yang bocor. Iklan itu menceritakan berbagai macam pohon yang memperindah bentang alam di sana dan kemungkinan untuk memperbaiki atau merenovasi rumah itu sesuai dengan keinginan pribadi pemiliknya. Iklan itu membahas lokasi yang mengutamakan privasi di mana seorang bisa menikmati kicau burung dan menghirup semerbak wangi bunga.
Iklan itu tidak menyebutkan bahwa tempat itu rusak dan tidak ada apapun yang bisa diharapkan di sana. Penulis itu membacakan iklannya pada si petani yang lantas menanggapi, "Maukah Anda membacakannya untuk saya sekali lagi?" Setelah itu si petani pun masih meminta iklan itu dibacakan satu kali lagi. Setelah mendengarkannya sebanyak 3 kali, si petani berjalan mengambil tulisan itu dan berkata, "Dengar kawan, pertanian ini tidak dijual. Itulah tempat yang selalu saya inginkan seumur hidup saya." Petani itu telah menempati rumahnya yang sama selama 60 tahun. Apa yang membuatnya melihat keadaan yang berbeda? Itu semua adalah masalah sikap, bukan? Dan itulah juga yang dibahas dalam bab ini. Saya benar-benar setuju dengan pepatah, sikap menentukan posisi. Sikap kitalah yang terpenting. Sikap membedakan pemenang dengan orang-orang yang gagal. The Stanford Research Institute mengadakan sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa 20% dari kesuksesan kita ditentukan oleh pengetahuan dan keahlian teknis kita. Namun, 88%-nya ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengelola hubungan dengan orang lain, yang artinya memilih sikap positif, kemampuan bekerja sama, antusiasme, dan komitmen. Bakat itu tidak mahal. Anda bisa membelinya di mana saja. Pikirkan saja para pemain rugby university yang tidak pernah diminta bermain di tim profesional. Pikirkan juga pemain basket universitas dengan keahlian luar biasa. Pemain baseball, golf, tenis, dan orang-orang berbakat dalam olahraga lainnya yang tidak pernah masuk dalam liga utama. Lihatlah para aktris yang berbakat, akuntan, siswa yang ingin masuk sekolah kedokteran, guru yang ingin mengajar, dan sangat banyak orang yang tidak bersedia masuk ke bidang yang mereka sukai. Anda lihat, bakat itu tidak mahal. Pendidikan pun tidak mahal. Di Amerika saat ini pendidikan jauh lebih mudah diperoleh daripada beberapa dekade yang lalu. Semua siswa yang benar-benar menginginkannya bisa memperoleh pendidikan. Beasiswa, pinjaman, pekerjaan paruh waktu, dan bantuan tersedia bagi mereka yang membutuhkan dan layak menerimanya. Bagaimanapun juga, ada satu hal yang tidak bisa Anda beli dengan harga jutaan dolar sekalipun. Sikap positif. Ini tidak dijual. Sikap positif datang dari dalam diri seseorang. Masyarakat kita telah menyaksikan pencapaian ilmu yang luar biasa dan kadangkala hampir tidak bisa dipercaya. Eksplorasi ruang udara semakin sering dilakukan. Peneliti medis berusaha menemukan kebenaran-kebenaran dalam bidang-bidang yang menurut mereka bisa memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan penting mengenai kesehatan. Jawaban mereka akan memberikan kehidupan yang lebih nyaman dan lebih lama. Pengetahuan bertambah banyak 2 kali lipat untuk pertama kalinya pada tahun 1750, kembali berlipat 2 untuk kedua kalinya pada tahun 1900, untuk ketiga kalinya tahun 1950, dan setelah itu pun masih berlipat 2 untuk keempat kalinya pada tahun 1960. Saat ini pengetahuan terus berlipat 2 setiap 5 tahun sekali. Penelitian terus berlanjut dan dilakukan lebih dalam lagi ke bidang-bidang yang tidak terlalu banyak diketahui beberapa tahun yang lalu. Jumlah buku yang diterbitkan sepanjang 25 tahun ini jauh lebih banyak daripada jumlah buku yang diterbitkan sepanjang 500 tahun sebelumnya. Lebih dari setengah dari pekerjaan yang tersedia untuk anak-anak muda saat ini belum ada saat ayah mereka masih muda. Kenyataannya, 90% dari semua ilmuwan dan ahli teknologi yang pernah ada ternyata hidup saat ini. Banyak prestasi besar membuat kita terkagum-kagum. Namun penemuan terbesar yang pernah ada adalah mengenai umat manusia itu sendiri. Salah satu kutipan kegemaran saya datang dari psikolog William James. Penemuan terbesar dari generasi saya adalah diungkapkannya kenyataan bahwa manusia bisa mengubah hidup mereka dengan mengubah pola pikir mereka. Pemenang yakin bahwa pada suatu yang baik bisa timbul dari setiap keadaan. Sekalipun mereka tidak bisa melihatnya saat ini, itulah saat iman mulai bekerja. Saya suka kisah tentang seorang ayah kaya yang ingin menemukan bagaimana sesungguhnya sikap kedua anak laki-laki kembarnya. Ia memberi setumpuk hadiah pada salah satu dari mereka. Anak laki-laki itu mulai mengeluh tentang warna, ukuran, dan bentuk hadiahnya. Ayah itu memberikan setumpuk tahi kuda pada anak laki-laki yang satunya. Anak laki-laki ini mulai menyanyi, bersiul-siul, dan menggali tahi itu. Anak laki-laki itu mendongak dan berkata, "Kalau ada setumpuk tahi setinggi ini, pasti ada kuda poni di sekitar sini." Anak ini adalah pemenang. Ia pasti berhasil dalam hidup ini.
ia telah menangkap semangat yang dinyatakan Napoleon Hill dalam sebuah pernyataan yang memotivasi bahwa setiap kesulitan membawa benih yang akan memberikan keuntungan yang sama besar atau bahkan lebih besar daripada kesulitan yang dihadapi itu. Prinsip kesuksesan ini mengungkapkan pesan bahwa ada harapan dalam setiap keadaan buruk. Kita mungkin tidak bisa melihatnya, namun harapan itu ada di sana. Oke, sampai di sini ya. Ada 2 cerita yang menarik tentang petani yang tidak jadi menjual rumahnya, sama 2 anak yang dikasih hadiah sama orang tuanya. Menarik banget cerita ini ya. Oke, mungkin rekan-rekan ada yang mau ikut komen tentang ini, apa yang sudah kita baca? Bu Ong masih ke mute. Ayo komen yuk, belajar. Saat ini kan kita semua orang dalam, jadi tidak apa-apa, tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Ya, kita semua masih belajar kok. Tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang tidak bisa, ya, semuanya bisa. Ini saya itu waktu baca buku ceritanya petani ini, saya ketawa sendiri. Ada orang yang kepingin rumahnya sendiri malah. Gara-gara sudut pandang yang berbeda saja, sehingga orang ini bisa membeli rumahnya sendiri. Begitu. Halo Ibu Ida di Sidoarjo ini lagi sudah di rumah ini. Ayo komen Bu. Selamat datang. Dengarkannya, jadi terakhir cuma taunya si petani, belakangan nggak ngerti depan-depannya. Habis training yang barusan tadi soalnya Bu Ong sama Bu Dokter. Oke. Rico, iya. Tak dengarkan aja dulu Bu Dokter, sambil masak, ngomong di rumah. Kenapa Bu? Itu di sini asiknya ya. Jadi nanti bisa juga buat cerita ke teman-teman ini loh. Saya itu sambil belajar sambil masak itu bisa ke saya gitu ya. Nggak apa-apa kalau tidak keberatan, tetap aja open kameranya seru. Ya, jadi di sini ini kisah yang petani ini bagi saya ya rekan-rekan itu sungguh luar biasa. Karena kita itu sering saya bukan kita ya, saya itu sering melihat bahwa ini saya cerita ini gambaran diri ya, karena di halaman yang berikutnya kan tertulis bahwa kesuksesan itu hanya 12% yang pengetahuan. 88% itu loh berasal dalam mengolah hubungan dengan orang lain. Ya. Sehingga mungkin yang kalaupun saya itu misalnya kayak amit-amit ya saya sumbing, tapi saya ketawanya bagus, itu pun juga akan menarik orang kan. Ataupun walaupun saya sumbing itu saya tidak marah kalau misalnya orang gitu saya tidak marah-marah, itu mungkin juga orang jadi senang. Ya. Ini sebagai gambaran diri saya. Saya dulu itu dari kecil adalah gendut. Ya, itu Bu Endang. Sampai saya itu dipanggil gajah. Jadi Anda bisa membayangkan seberapa besarnya badan saya. Sehingga saya tuh tumbuh dengan image bahwa saya itu besar. Kalau saya beli baju selalu yang XXL. Jadi nggak XL, XXL ya, atau 3XL. Minimal tuh 2XL. Sampai itu saya terus seperti itu rekan-rekan, terus ya. Dan sampai saya satu ketika ikut HD. Nah, ikut HD ini kita diajari tentang berpikir positif dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian saya juga mulai mengerti, oh kita itu perlu loh ngatur pola makan, gitu kan ya. Akhirnya minum polen apa gitu, akhirnya saya juga terbantu, terkontrol ya. Suatu ketika saya tuh iseng beli baju nyoba XL, lu kok masuk gitu ya. Ternyata saya itu tidak XXL, cukup XL itu saya ternyata. Sewenangnya gitu ya. Saya jadi sewenang sekali. Cara saya itu hanya image saya saja, saya itu yang kebesaran. Sampai saya memberanikan diri mencoba baju yang XL. Nah, demikianlah. Jadi sekarang ini saya kalau cari baju, saya akan cari dulu yang XL gitu. Tapi memang ada kan baju itu yang XL yang langsing begitu ya. Ada juga seperti itu. Ada juga XL yang standar gitu ya. Jadi kalau di sini nih, nah saya akhirnya berpikir positif lagi. Kalau beli kaosnya Bill gini nih, ya kaos Bill gini nih, saya pilih M. M cowok tapi. Pokoknya lah M, ya kan? Pokoknya kan
M, jadi kan nggak L, nggak XLM. Itu menyenangkan. Jadi kalau saya pakai baju lihat labelnya ini M, gitu cowok. Ya, ini saya latihan membangun image sambil kemudian saya tetap untuk saya bisa menjaga diri saya nggak kelebaran begitu. Ya itu. Ya jadi saya membayangkan cerita petaninya ini seperti ini karena dia fokusnya hanya pada yang kayak saya dulu, badan saya gede lah, apalah seperti itu ya. Apalagi dengan omongan dari kecil, kamu tuh gendut, apa seperti itu. Ya mungkin juga seperti petani ini, 60 tahun dia tinggal di rumah itu, merasakan gentengnya bocor, ya tidak bisa dihindari. Dia melihat itu terus, ya kan? Gentengnya bocor, kemudian mungkin papannya lapuk dan sebagainya. Tapi saat orang lain mau menunjukkan, dan yang terutama nih rekan-rekan yang saya lihat ya, petani itu mau percaya. Kan dia ditanya nih, bacain lagi dong iklannya. Sampai 3 kali tidak dibacain kan kata-kata iklan itu, dan dia mau mempercayai itu. Jadi sama dengan saya, kalau saya itu udah nyoba baju XL, terus saya masih mempengaja, gede badanku ini, gede badanku gini nih, ya tetap saja gitu ya. Ini yang saya alami gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau ngalamin juga, mau sharing berhubungan dengan image seperti ini. Mungkin Bu Ida atau Pak Syukron nih, Pak Bapak, atau ini nama sesungguhnya atau nama atau Bu Januarita, Bu Yeni, apa masih di jalan atau sudah minggir Bu? Bu Isti atau Bu Serli atau siapa coba ya teman-teman yuk. Iya, luar biasa ya. Ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, itu ternyata indahnya luar biasa ya. Seringkali kita itu terkungkung dengan ya ini ya, dalam kotaknya kita sendiri. Ya wes ini terpikir. Nah, kita bersyukur ya teman-teman yang saat ini berkumpul ya, saat ini ya mudah-mudahan supaya kita nggak terkungkung dengan ya dunia kotaknya kita sendiri yang hanya berpikir itu. Kita lihat dari sisi yang lain. Nah, di sini kita juga, apalagi di ADI, di sini kita bisa saling support ya. Selalu kan kita di sini jangan melihat sesuatu dari sisi negatifnya gitu kan ya. Katakanlah misalkan kalau kita mau presentasi atau kita follow up atau apa, kemudian ada penolakan. Nah, seringkali itu kan lebih berpikirnya ke penolakannya itu kan ya, aduh nggak enaknya di situ. Padahal ingat cerita yang kedua ya, anak ini dikasih setumpuk tai kuda gitu sama bapaknya ya, kotoran kuda ya, tai itu kotoran ya. Jadi setumpuk kotoran kuda. Nah, kebanyakan orang kan secara normal kan pasti berpikir ini kotoran itu hal yang buruk gitu kan ya. Tetapi ketika si anak sudah bisa berpikir bahwa kalau ada kotoran kuda setinggi ini, berarti ada kuda poni. Ya pasti kuda poni harganya mahal gitu kan ya. Nah, itu kan kita berpikir positif. Sama kayak kita misalkan presentasi ditolak gitu kan ya. Ditolak, presentasi lagi ditolak, konsultasi. Setelah konsultasi udah bener kok masih ditolak. Nah, itu kita jangan fokus sama nggak enaknya ditolaknya itu, enggak, tapi kita harus melihat dari sisi yang lain, sisi positifnya. Bisa jadi oke, mungkin saya masih perlu belajar lagi nih. Untuk apa? Supaya saya bisa upgrade kemampuan saya, apa yang harus saya pelajari, apa yang kurang. Atau mungkin ketika kita sudah upgrade pengetahuannya, kita sudah melakukan pola berulang, tetap seperti itu, kita pikir lagi positif lagi. Ya jangan-jangan memang orang ini masih belum diizinkan bergabung dengan kita. Siapa tahu kalau misalkan dia bergabung dengan kita, justru nanti akan membuat masalah di jaringan kita. Nah, itu kan kita bisa berpikir dari sisi yang lain ya. Jadi bukan hanya berkumpul pada sisi negatifnya aja. Itu yang memang harus kita terapkan juga. Dan itu merupakan salah satu modal untuk jadi seorang pemenang. Gitu kan ya, apalagi ya, terus dok silakan lanjutin. Iya, berpikir positif ini kan gratis ya, nggak bayar. Ya, kebanyakan orang tuh kan masih berpikir untuk bisa sukses itu butuh ilmu pengetahuan yang ciamik. Ya mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk mendeskripsikan suatu profesi atau mungkin gelar tertentu ya. Kebanyakan tuh kan masih berpikir semakin banyak gelar berderet gitu kan ya, kesuksesan semakin mudah diterima. Nggak salah, benar. Itu benar gitu kan ya. Tetapi tidak semuanya berlaku seperti itu gitu kan. Pada kenyataannya memang di sini jelas banget ya bahwa kita selama sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi kita cuma belajar tentang pengetahuan tentang teknis ya. Yang mana seringkali pengetahuan yang kita pelajari juga tidak bisa kita aplikasikan dalam dunia sehari-hari gitu kan ya. Dan ternyata 88%-nya tadi apa?
88% ternyata dari sikap positif kita, ya, kemampuan bekerja sama, antusiasme dan komitmen. Nah, ini yang tidak dipelajari di sekolah, ya kan? Nah, disinilah di HDI ini kita berada di kuliah di Universitas Kehidupan, di mana kita digembleng untuk dapat yang 88%-nya. Termasuk pagi hari ini kita ngumpul di sini untuk belajar sama-sama baca buku 30 menit, bukan hal yang mudah loh. Buktinya dari sekian banyak hanya ini yang hadir gitu kan ya, berarti Anda ini adalah luar biasa, orang-orang yang memang mau mengubah habitnya, yang mau untuk berubah lebih berpikir positif, yang ambil dari si positifnya. Karena banyak orang, aduh aku repot, aku nggak mungkin ini mau puasa, aku puasa harus sibuk ini dan lain-lain. Tapi rekan-rekan masih bisa berpikir, iya saya butuh ini, toh saya juga masih bisa dengerin sambil saya nyiapkan. Nah, seperti itu. Itu salah satu modal yang luar biasa, di mana kita punya sikap positif, yang mana nantinya ini menjadi bekal kita untuk dapat yang 88%. Wes, kita kedatangan tamu Pak Wisyono dari Blitar. Luar biasa. Ngomong-ngomong tentang manusia, hari ini itu ya 2 hari yang lalu itu ada prospek. Sejak di prospek Pak Januari sejak bulan Juni, ya. Juni 2019 diajak nonton film Say I Love You di Bandung. Jadi bulan prospek ketemu di pesawat, orang Bandung ternyata, namanya diundang ikut film Say I Love You gitu kan, nonton. Pada waktu pun sudah heboh karena kami salah ngasih alamat. Mestinya alamatnya itu di sini, biskupnya kita ngasih alamat di sini. Jadi itu katanya utara selatan. Tapi kalau untungnya beliau mau hadir, ya kan? Tapi ya nggak gabung. Terus kita ngomong-ngomong aja, tapi ngomongnya nggak tiap hari loh. Kadang mungkin beberapa bulan sekali kita ngomong. Terakhir itu di-share mengenai pendaftaran sama Pagi Indonesia. Terakhir itu ya yang ada share kan. Terus 2 hari yang lalu itu Japri saya minta dikirimin madu untuk orang tuanya yang di Jember. Ya udah, ternyata ada jasa paksel, saya kirimin langsung 1 hari nyampe, hari itu juga nyampe gitu kan. Tadi ngomong-ngomong baru join hari ini. 2 tahun 10 bulan. Ya, dan itu lewat madu setengah kilo. Ya, jadi saya pada waktu baca buku ini makanya iya ya. Kadang-kadang kita itu kalau seperti Coach Jul bilang, prospek kok yang banyak, yuk dipikirin gitu kan ya. Jangan satu mbok pikir mbok nyelung seperti itu. Nanti orangnya malah stres, kita juga stres gitu kan. Jadi santai aja. Ya, momen seperti dulu saya Alfi nonton film atau Anak Garuda. Mungkin sekarang ini teman-teman momen berbagi buka puasa ini juga bisa Anda pakai ya untuk mengajak membangunkan lagi prospek Anda. Anda, ini loh, ayo Pak, momen Lebaran ini kita berbagi yuk. Kapan gitu loh. Kalau di Sidoarjo ini besok Jumat sama Rebo depan. Jadi besok itu Jumat, minggu depan itu Rebo dan Jumat kita akan berbagi. Jadi teman-teman kalau punya prospek atau punya teman dari Sidoarjo, ayo diajak. Nanti lo Jumat itu dengan kantorku yang di Sidoarjo, Anda bisa bilang seperti itu ya. Kita punya program berbagi makan untuk menu buka puasa. Anda juga bisa seperti itu teman-teman. Ini untuk jaulan Anda yang di daerah Sidoarjo ini untuk mengaktifkan lagi mungkin ya untuk prospek-prospek seperti itu juga bisa dipakai. Ya, membangun hubungan yang nggak harus selalu nawari hadir terus gitu loh. Biar lebih asik dan juga nanti orang kalau loh ini antusias ya bisnis ini antusias tak tolak teko aja sih dan itu komitmen gitu kan ya kita konsisten nawari terus gitu. Pak Mis, ayo Pak Mis, komen Pak Mis. Komen Kak Mis. Terima kasih banyak ya. Aduh, saya tuh mencoba untuk nimbrung. Saya nggak tahu hari ini acaranya apa. Tapi yang jelas saya mulai tadi ini ngikut nimbrung beberapa orang, ya seperti itu. Nah makanya saya tuh pengen tahu ini acaranya apa sih? Oh penasaran gitu. Makanya gue coba aja ketik. Ternyata acaranya nimbrung bersama para leader hebat ini. Iya ya itu. Saya nggak tahu topiknya apa, tapi yang jelas saya seneng loh kalau pas ada event seperti ini, karena memang ini merupakan bara api. Ini merupakan bara api. Bukunya Wins Winner. Why Winners Win. Oh, Why Winners Win. Oke. Why Winners Win. Saya ambil nggak perlu diambil kan sudah selesai bacanya.
Besok ada lagi, besok lagi. Kita ada besok setiap hari sampai dengan tanggal 11 Mei. Jadi 20 Oh, menit sore kita ngabuburit ceritanya. Ngabuburit. oh ngabuburit, ya seperti itu. Amis, Saya juga, gimana Joko? bisa cerita ini yang anak bayi yang kapan hari kena DB sudah dinyatakan meninggal, kemudian berkat bantuan Pak Mis akhirnya bisa Hidup lagi. Sabtunya bisa, iya benar. Coba cerita Pak Mis. Oh itu karena Ko Yanuar dengan Ceong ini. Saya nggak tahu kalau nggak ada orang dua ini, orang itu anak itu masih terselamatkan atau enggak, saya nggak paham. Ya, karena ini menjadi sebuah apa ya? Kan saya sering follow up ya, mungkin saya sering follow up downline. Memang downline saya yang satu ini bidan ini sudah ada aktif lagi gitu loh di HD. Sudah ada aktif lagi di HD, dia cuma jadi konsumen, dia cuma jual saja gitu. Cuman saya pancing untuk cerita. Waktu saya datang ke sana malam-malam, cerita, Bu sekarang musimnya ini loh. Ini masuk kan, nggak ada teman-teman Ibu yang mungkin hari ini mungkin bisa kita bantu dari produknya. Kan Ibu sendiri sudah pakai produknya, sudah lama nih, saya bilang gitu. Pak Mis ada nih, dia bilang. Siapa Bu? Temanku. Anaknya dia masuk rumah sakit sekarang. Dia kena demam berdarah. Kira-kira produk HD bisa ya bantu ya? Oh, bisa Bu. Usia berapa? 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan kena DB? Iya, 9 bulan kena DB. Trombositnya 15.000. Ini ada dokter Endang sini. 15.000 dok. Kalau anak bayi, kira-kira bagaimana dok kondisinya dok? Usia 9 bulan. Iya. Oke. Saya bisa memahami. Okay. Oh iya, jangan dosa bayangkan dok, dosa. Anda terlalu bervisualisasi nanti ya, ya. Ya, usia 9 bulan, kondisinya trombosit 15.000. Coba Bu Bidan, coba jenengan telepon, sarankan pakai produk HD. Apa ini pakai? Madu dengan propoilik. Itu. Cuman madunya nggak ada. Oh, itu terus gimana? Udah gampang nanti. Coba nanti saya cari. Pokoknya bagaimana caranya dapat madu. Di mana? Saya pikir orang Blitar. Ternyata di mana? Sidoarjo. Mateng Sidoarjo. Ya sudah Bu, kalau gitu nanti coba kabari. Kalau memang ada nanti saya coba hubungin kantor Sidoarjo. Kebetulan kan kantor baru Sidoarjo. Saya bilang gitu. Nah teman-teman, ternyata setelah itu saya telepon malam-malam. Bu, gimana? Sudah bisa dihubungin? Pak Mis, sudah nggak tertolong. Oh, innalillahi. Warnanya sudah nggak ketolong Pak Mis. Dia sudah divonis meninggal. Meninggal? Iya. Ya Allah. Ya sudah Bu, yang penting kan sudah berusaha nih. Ya memang sudah jalannya dia. Tadi sore Pak Misiono, saya telepon ibunya nangis Pak. Nggak bisa ngomong. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, tidak lama kemudian, malam itu Ibu Endang, Bu Endang, karena saya lihat namanya Dokter Endang, saya ingat Bu Endang jadinya ya. Ibu Bidan ini telepon saya. Pak Mis, apa? Madunya masih ada? Loh, terus gimana? Coba Pak Misiono, ini kayaknya kondisinya kritis Pak. Kondisi kritis? Iya. Oh iya sudah kalau gitu. Saya langsung telepon Ceong, saya telepon Ko Yanuar. Ya saya tidak tahu posisinya beliau di mana, saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya telepon, C, saya butuh madu dan propoilik. Tolong bantu C, ada nggak? Saya bilang gitu. Ini kondisinya kritis. Trombosit 15.000. Oh gitu? Iya. Ini kondisi tadi sudah vonis sudah meninggal, tapi ini kondisi sekarang kritis banget gitu loh. Semoga saya ini bisa tertolong. Madu satu aja saya bilang, please, saya bilang gitu, sampai saya ngomong please-nya, saya WA Ceong, saya telepon itu, saya tidak tahu dia lagi di perjalanan. Iya, kondisi kritis. Ini sudah tadi divonis sudah meninggal, tapi ini sekarang ternyata dia masih bisa bernafas. Bener, iya, bantu. Udah langsung saya nggak tahu bagaimana caranya. Ceong dengan Ko Yanuar itu juga bingung, ya. Telepon Gojek, alamatnya di mana? Saya kasih alamatnya ternyata dia di rumah sakit. Nah, yang dihubungin di rumahnya, begitu. Ya, akhirnya Ko Yanuar semangat banget untuk membantu, dan alhamdulillah konsumsi produk, nggak tahu minumnya berapa kali, saya juga lupa follow up dia. Alhamdulillah, saya dapat informasi dari Bu Bidan ini kemarin dapat berapa ya? 3 hari kemudian. Bisa di WA dia bilang apa? Pak Mis,
Alhamdulillah, puji Tuhan, karena dia Katolik, dia ngomong, puji Tuhan Pak Misiono, anaknya sekarang sudah boleh pulang, Pak. Pulang, iyo. Terus yang katanya kemarin mau meninggal bagaimana? Pak Mis, itu kondisi memang sudah kritis banget. Saya shock lihatnya. Dan ternyata dia minum madu dan propoelik itu, pokoknya diminumkan rutin, diminumkan sesering mungkin sesuai dengan anjuran Pak Misiono. Ternyata Pak Mis, dia bisa pulih kembali. Dan hari ketiga, dia sudah boleh pulang dari rumah sakit tadi. Saya langsung telepon ke Yanuar itu. Alhamdulillah, thank you banget yo. Saya gak kebayang anak kecil seumur 3 bulan, umur 9 bulan kena trombosit 15.000. Dia seorang medis ini, si bidan ini. Kan bidan tahu banget kondisinya anak kalau sudah usia 9 bulan, dia trombosit 15.000. Kondisi sudah nggak mungkin tertolong. Dan itu pun kalau misalnya tertolong pun lama sekali di rumah sakit, dia bilang gitu. Tapi kemurahan Tuhan, dia bilang gitu. Bisa terbang. Yang saya alami ya, jadi teman-teman di sini karena kami itu bisa merasakan kalau kita ngalamin seperti itu kan repot. Jadi pada waktu itu malah lebih serem lagi karena Pak Mir kan ngasih alamat nih. Alamat itu cukup jauh di daerah Sukodono apa di Krian. Ya, Krian. Nah, terus untungnya saya tuh memastikan lagi Gojeknya sudah kita panggil toh. Jam 10 malam itu nggak susah dapat 2 Gojek itu Pak Mis. Gojek yang pertama itu menolak. Gojek kedua baru ngambil lagi gitu ya. Jadi yang pertama terima atau di decline, di reject gitu. Antara yang kedua. Yang kedua kemudian kami berangkat toh, cepat berangkat Pak, orang kritis abang gitu kan. Terus saya telepon si penerimanya, Bu, sudah berangkat ini Bu, nanti pasti ada. Loh, saya nggak di rumah, saya di rumah sakit. Loh, di rumah sakit mana? Di mitra keluarga. Jadi begini kan, timur dengan barat gitu loh. Pak, Gojek tak telepon, nggak bisa-bisa soalnya hujan. Lah kok Dilar bisa? Saya bilang, Pak, sorry Pak, sampai di mana? Ini orangnya bukan nggak di Krian, orangnya itu di mitra keluarga. Oh ya, Bu, nggak apa-apa, saya tak muter. Untungnya orangnya mau muter. Jadi Tuhan itu yang bekerja ya. Jadi semua itu kebetulan kita yang jadi alatnya saja. Gitu. Betul sih. Luar biasa. Ya. Saya dengar itu sampai merinding juga ya. Teman-teman sekedar tahu ya, nilai trombosit yang normal, nilai normal trombosit itu kan minim 150.000. Tadi Tamis bilang 15.000, bisa dibayangkan seperti apa kondisinya. Dan ini kita belajar lagi langsung aplikasi. Kalau kita mau melihat dari sisi yang negatif aja, tadi kita lihat kondisinya udah kritis ya, kondisinya bahkan udah dibilang tidak ada. Kalau kita mau menyerah, katakan kita melihat, yo wes dalam kotaknya kita aja, hanya berpikir dari sisi itu aja, ya nggak akan muncul miracle. Tapi ketika kita melihat dari sisi yang lain bahwa ini bisa, kita masih bisa mengupayakan, di sisi lain masih ada produk HDI. Nah ternyata upaya yang begitu luar biasa tadi ya, TikTok-an upayanya tadi keren banget gitu. Nah, sampai akhirnya bisa terbantu, terselamatkan. Nah, ini juga sudah contoh kasus yang langsung aplikasi dari materi yang kita baca ini, Pak Mis. Bukan satu kebetulan ini Pak Mis dimunculkan di sini, artinya untuk bisa membantu menambah berkah juga ya, nambah langsung contohnya di sini. Oke, tidak terasa udah 30 menit. Mohon maaf Pak Mis ya, maksudnya terlambat, kita cuma 30 menit doang. Ya. Ngabuburit kita pagi hari ini luar biasa ya. Ingat ya bahwa pengetahuan yang kita miliki, kemampuan teknis yang kita miliki hanya menentukan 12% saja kesuksesan. Sisanya apa? Sikap positif kita, ya bagaimana kemampuan kita bekerja sama. Tadi sudah dilihat contohnya juga bagaimana Pak Yanuar dan Bu Ong, Pak Misiono, bagaimana saling bekerja sama untuk bisa membantu tadi si pasien ya. Antusiasme dan juga komitmen itu yang terpenting. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa berpikir positif atau bersikap positif itu gratis. Kalau pengetahuan bayar ya, sekolah dari TK sampai perguruan tinggi bayar. Tapi ini kita sikap positifnya dalam diri kita adalah gratis. Oke, itu belajar kita pada pagi hari ini. Dan Bu Ong, jadi ada yang sharing untuk ini challenge kita ya. Untuk rekan-rekan yang tergabung di sini, nanti kita ini ada challenge, bisa ikut challenge Gramedia ya, ngabuburit di sana, hadiahnya jutaan loh, keren. Nah ini nggak hanya kita, siapapun dari kita bisa ikut acara ini, ikut challenge-nya. Silakan nanti
masing-masing bisa posting di itunya masing-masing ya, sosmednya masing-masing. Mungkin Bu Om bisa menjelaskan lebih ini untuk teman-teman yang mau ikut. Ya, ya. Jadi rekan-rekan, ini kita dapat berkah ya. Saya itu bukan pandainya saya. Jadi pada waktu saya membuat acara ngabuburit ini tuh saya mencari-cari, gitu ya, mencari-cari ide, searching-searching di Google, akhirnya ketemu ngabuburit dengan gramedia.com. Ya, jadi saya ini nyontek, ya, saya itu meniru. Kan katanya suruh amati, tiru dan modifikasi. Ya, jadi di sini nih Gramedia itu mengadakan juga acara ngabuburit, ya, membaca buku juga setiap hari. Di sini Anda diminta, kita ya pokoknya setiap orang itu diminta untuk buat acara ngabuburit terus upload gitu loh, dan juga nge-tag ke Gramedia. Nanti Gramedia akan menyediakan hadiah jutaan rupiah untuk yang mau ngisi datanya, ngisi acaranya di situ. Nah, gimana teknisnya? Saya akan minta bantuan Kamelin, ya, rekan saya, tim Markom saya untuk menjelaskan. Oke, siap-siap ya teman-teman. Siap Kamelin? Yuk. Apa yang nggak pertama nih? Oke. Oke, sudah aja sama saya. Yuk. Oh iya. Oke, jadi ya yang pertama kalau kita mau ngikutin challenge ini, kita harus nge-follow ini gramedia.com karena kegiatan ini diadakan dua, ada lomba secara Twitter dan sama Instagram. Tetapi yang pertama itu kita harus nge-follow IG dari mereka yaitu gramedia.com. Oke, teman-teman masuk ke IG-nya deh. Nanti kalau enggak masuk ke IG ya, kemudian follow. Jadi diketik. Caranya nanti ini. Bentar, tak ketik aja. Masuk ke IG-nya dulu, gramedia.com. Ya, jadi nanti seperti ini munculnya. Bisa nggak kelihatan ya Pak ya? Ya, caranya Pak. Nanti tak di capture ya, nanti saya, oh ya, apa caranya capture. Ya, jadi nanti kalau jenengan cari, masuk ke IG, bisa kan ya rekan-rekan masuk ke IG, kemudian Anda di searching, di kaca pembesarnya itu, ketikkan gramedia.com seperti itu. Kemudian follow, pilih follow, ya. Sudah, apalagi setelah itu? Setelah itu download template-nya dulu. Jadi kita tuh harus ngupload kayak template kan dari mereka mengenai buku apa yang kita baca, kita sudah baca sampai halaman berapa, sama kesan-pesan apa yang didapat dari baca buku itu. Nanti template-nya itu bisa di-download di link-nya. Sebentar. Oh iya, iya. Oke, linknya nanti mungkin bisa di WA aja ya. Jadi nggak apa-apa, cerita aja. Nanti untuk detailnya kita akan jelas di WA. Jadi teman-teman bisa nanti langsung follow masing-masing, kemudian upload masing-masing. Oke, jadi gini aja deh. Gimana kalau disepakati kita buat grup di Telegram, mau nggak? Teman-teman di sini kan pasti banyak yang sudah ikut sesi-sesinya Bilioner ya. Telegram kan ringan ada WA ya. Jadi nanti kali kita bikinin grup Telegram untuk bisa join sama-sama, nanti kita ketikkan di situ share-nya. Oke, siap. Enak gitu ya? Oke deh. Oke. Oke, berarti kalau gitu sesi terakhir foto bersama Pak Yanuar. Dokumentasi, open kamera please. Yuk, siapa lagi? Yuk, open kamera please. Belum. Sudah ini, nggak ada yang open lagi. Oke, kalau sudah Pak Yanuar silakan difoto. Kasih aba-aba dong. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, sudah. Udah, yuk. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye. Bye-bye.